Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihabi dengan NIM 2103200021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai HACCP. Apa sih itu HACCP? HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point. HACCP adalah sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan keamanan pangan. Dan sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa pencegahan lebih baik daripada pengendalian setelah terjadi. Dalam HACCP itu sendiri, risiko keamanan pangan diidentifikasi dan dianalisis melalui analisis bahaya ataupun disebut juga dengan hazard analysis. Setelah bahaya diidentifikasi, langkah-langkah pengendalian yang kritis atau disebut juga dengan critical control point itu ditetapkan untuk meminimalkan atau menghilangkan bahaya tersebut. Pada setiap langkah pengendalian yang kritis, batas kritis atau critical limits itu ditetapkan untuk memastikan bahwa bahaya dapat dikendalikan dengan efektif. Baru implementasi HACCP itu melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi bahaya, baru penentuan langkah-langkah, pengendalian yang kritis juga, pemantauan, tindakan korektif, dan verifikasi. Tujuan utama HACCP adalah untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi, gitu. Adapun tujuan dari HACCP itu kan tadi, yaitu untuk memastikan keamanan pangan. Ikut beberapa, adapun kayak spesifik dari tujuan HACCP itu sendiri. Yang pertama itu mencegah risiko keamanan pangan. HACCP ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya yang mungkin ini terjadi di produksinya gitu, di produksi pangan, dan tentunya mengambil langkah-langkah pengendalian yang tepat gitu untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Dan yang kedua ada namanya mengidentifikasi langkah pengendalian yang kritis. HACCP bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pengendalian yang kritis dalam proses produksi. Maksudnya produksi pangan gitu ya, di masa resiko keamanan yang paling mungkin terjadi gitu. Dengan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang kritis, resiko dapat diminimalkan ataupun kayak dihilangkan begitu. Ketiga yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan. HACCP ini kayak dia membantu produsen pangan untuk mematuhi peraturan dan standar keamanan yang ditetapkan gitu oleh otoritas pangan. Dengan menerapkan HACCP, produsen dapat memastikan gitu bahwa produk mereka memenuhi persyaratan keamanan pangan yang tentunya ditetapkan. Dan yang keempat itu ada namanya meningkatkan kualitas produk. HACCP
juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk pangan dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan keamanan pangan. Produsen dapat memastikan bahwa produk mereka ini sepertinya memiliki kualitas yang baik dan tentunya bebas nih dari kontaminasi begitu. Dan yang kelima itu ada meningkatkan kepercayaan konsumen. HACCP itu dapat membantu membangun kepercayaan si konsumen terhadap produk pangannya dengan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang terstruktur tentunya dan terdokumentasi. Produsen dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan pangan kepada si konsumen. Selain memiliki beberapa tujuan, HACCP juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi bahaya. HACCP itu membantu dalam mengidentifikasi bahaya yang mungkin terkait dengan produksi pangannya. Dengan melakukan analisis bahaya, produsen dapat mengidentifikasi dan memahami bahaya yang ada dalam proses produksi pangannya itu. Dan yang kedua itu menetapkan langkah pengendalian yang kritis. HACCP membantu dalam menetapkan langkah pengendalian yang kritis dalam proses produksi pangannya. Langkah-langkah ini adalah langkah yang paling penting dalam mencegah ataupun mengurangi risiko keamanan pangan. Dengan menetapkan langkah pengendalian, tentunya produsen dapat mengontrol bahaya secara efektif. Yang ketiga itu ada memastikan pemantauan dan pengendalian yang efektif. HACCP itu memastikan bahwa pemantauan dan pengendalian terhadap bahaya itu dilakukan secara terus-menerus dan efektif tentunya kan. Baru produsen pangan harus memantau langkah-langkah pengendalian yang kritis untuk memastikan bahwa batas kritis terpenuhi dan tentunya risiko keamanan pangan dapat dikendalikan. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman. HACCP itu membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko keamanan pangan di kalangan produsen. Dengan memahami bahaya dan langkah-langkah pengendalian yang tepat, itu produsen dapat mengambil tindakan yang diperlukan demi untuk menjaga keamanan pangan Baru yang kelima itu ada namanya meningkatkan dokumentasi dan pelacakan. HACCP itu mendorong produsen pangan untuk memiliki dokumentasi yang baik dan sistem pelacakan yang efektif. Hal ini memungkinkan produsen untuk melacak produk pangan dari hulu ke hilir dan tentunya memastikan bahwa produk yang tidak aman dapat diidentifikasi dan ditarik dari peredaran.
Dan yang keenam itu ada mengidentifikasi memenuhi persyaratan peraturan. HACCP membantu produsen pangan untuk sekedar memenuhi persyaratan peraturan dan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas pangan. Dengan menerapkan HACCP, produsen dapat memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan pangan gitu. Setelah mengetahui tujuan dan fungsi HACCP juga mempunyai 7 prinsip utama yang perlu dipatuhi dalam implementasinya. Yang pertama itu ada namanya melakukan analisis bahaya atau hazard analisis. Prinsip pertama dalam HACCP ini adalah dia seperti kayak melakukan analisis bahaya. Cuman di sini dia melibatkan identifikasi dan evaluasi bahaya terkait dengan keamanan pangan dalam setiap tahap produksinya. Dan yang kedua itu ada menentukan titik kendali kritis atau disebut juga dengan Critical Control Point ataupun CCP. Setelah bahaya tentunya diidentifikasi, prinsip kedua ini adalah dia tuh kayak menentukan titik kendali kritisnya gitu. CCP adalah sebuah langkah dalam proses produksi yang penting, yang gunanya itu untuk mencegah, menghilangkan ataupun seperti kayak mengurangi bahaya yang telah diidentifikasi gitu. Lalu yang ketiga ada menetapkan batas kritis ataupun critical limits. Prinsip ketiga ini itu adalah menetapkan batas kritisnya gitu untuk dari setiap CCP. Batas kritis adalah batasan yang memang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa kontrol yang efektif yang dilakukan pada CCP. Dan yang keempat ada namanya memantau CCP. Prinsip keempat ini itu dia memantau CCP secara teratur. Baru pemantauan itu dilakukan untuk memastikan bahwa batas kritis tetap terjaga dan tentunya langkah pengendalian yang diambil itu tepat gitu. Kelima ada menetapkan tindakan korektif ataupun corrective action. Jika pemantauan itu menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, maka prinsip kelima adalah prinsip keempat lima. Pokoknya prinsip ini adalah menetapkan tindakan korektif yang harus diambil gitu. Dan tindakan ini harus ditetapkan sebelumnya dan harus dilakukan untuk mengatasi masalah dan mengembalikan kontrol ke dalam batas yang aman.
Dan keenam itu ada memverifikasi efektivitas sistem HACCP itu sendiri. Prinsip keamanan prinsip keenam ini adalah memverifikasi efektivitas sistem HACCP itu secara berkala. Ini dia kayak melibatkan evaluasi dan peninjauan ulang gitu terhadap sistem HACCP, dan untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian terus berfungsi dengan baik dan risiko keamanan pangan juga terkendali tentunya. Yang ketujuh ada menerapkan dokumentasi dan catatan gitu kan. Prinsip ketujuh ini itu adalah menerapkan dokumentasi dan catatan yang tentunya mencakup semua langkah gitu, semua langkah dalam sistem HACCP. Baru dokumentasi ini itu penting gitu kan untuk melacak dan memverifikasi kepatuhan terhadap si prosedur HACCP ini tadi, serta memberikan bukti kepatuhan kepada pihak yang berwenang. Dan tentunya untuk mendapatkan tata cara mendapatkan sertifikat HACCP dengan cara mengikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Pertama itu ada memahami persyaratan. Pertama-tama Anda ataupun kalian itu perlu memahami persyaratan ataupun standar dari HACCP itu sendiri yang berlaku di negara ataupun wilayah tempat Anda ataupun kalian beroperasi gitu kan. Baru dari persyaratan itu mungkin kayak bervariasi gitu, tergantung juga pada industri ataupun jenis makanan yang kalian produksi gitu. Dan yang kedua itu ada namanya mengidentifikasi tim HACCP. Bentuk tim HACCP ini itu terdiri dari anggota yang terampil dan tentunya berpengetahuan dalam keamanan pangan gitu. Dan juga tim ini akan bertanggung jawab untuk melakukan analisis bahaya, menentukan CCP, dan juga kayak mengembangkan rencana HACCP. Dan yang ketiga itu melakukan analisis bahaya. Tim HACCP harus melakukan analisis bahaya terlebih dahulu untuk mengidentifikasi nih dan mengevaluasi bahaya yang mungkin terjadi gitu, dan terkait dengan keamanan pangan dalam setiap tahap produksinya gitu. Dan analisis ini harus didokumentasikan gitu, didokumentasikan dengan baik. Dan yang keempat, menentukan CCP dan menetapkan batas kritis. Berdasarkan analisis bahaya, tim HACCP harus menentukan titik kendali kritis ataupun CCP-nya gitu kan, dan menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. CCP adalah langkah kritis dalam proses produksi
yang penting untuk mencegah ataupun kayak mengurangi bahaya begitu. Dan yang kelima, mengembangkan rencana HACCP berdasarkan analisis bahaya dan penentuan CCP. Tim HACCP harus mengembangkan rencana dari si HACCP ini, yang tentunya mencakup langkah-langkah gitu kan, langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk memastikan keamanan pangan. Dan juga rencana ini harus mencakup pemantauan, tindakan korektif, dan verifikasi begitu. Dan yang keenam itu melaksanakan rencana HACCP. Setelah rencana HACCP itu dikembangkan, langkah-langkah pengendalian yang tentunya ditetapkan dalam rencana tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dalam setiap tahap produksinya begitu. Dan yang ketujuh itu memverifikasi dan memantau. Anda perlu ataupun kalian perlu memverifikasi dan memantau keefektivitasan si sistem HACCP ini tadi secara teratur. Ini melibatkan pemantauan CCP, evaluasi tindakan korektif, dan juga peninjauan ulang terhadap rencana HACCP. Dan ada lagi nih yang ke-8, yaitu mengajukan permohonan sertifikasi. Setelah sistem HACCP ini terimplementasi lah gitu kan dengan baik, Anda ataupun kalian itu dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi, tentunya maksudnya lembaga yang ini ya, yang diakui begitu. Lembaga ini akan melakukan audit untuk memastikan bahwa Anda ataupun kalian itu telah memenuhi persyaratan HACCP. Dan yang terakhir kayaknya kalau nggak salah nih, dan yang ke-9, melakukan audit dan evaluasi. Lembaga sertifikasi akan melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem HACCP kalian. Jika HACCP kalian itu memenuhi persyaratan, Anda ataupun kalian akan diberikan sertifikat HACCP yang menunjukkan bahwa Anda ataupun kalian telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan begitu. Dan juga pastikan nih untuk menghubungi lembaga sertifikasinya yang kompeten dan diakui untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses sertifikasi HACCP yang berlaku di wilayah Anda ataupun wilayah kalian.